Kadis Bogor, ya sama dong, perlakukan kayak preman di Bekasi. Tidak cukup hanya pembinaan, harus ada tindakan tegas. Ya udah, polisinya bertindak. Kan preman Bekasi juga ditangkap kan? Ditahan kan? Preman ditahan. Masa kepala desa? Luar biasa, Kang Deddy kembali bikin heboh satu Indonesia. Ya, kali ini Kang Deddy telah bertindak tegas kepada kepala desa yang melakukan tindakan memalukan. Kadis Bogor, dari sisi otoritas kewenangan, Ini Kadis Bogor. SK kepala desa itu dari bupati. Maka bupati harus punya tanggung jawab terhadap pembinaan kepala desa. Itu dari sisi aspek kewenangan otorisasi. Tetapi dari sisi aspek kepala desa abai terhadap instruksi gubernur, itu kesalahan yang tidak bisa diampuni. Nggak bisa diampuni nih. Gitu loh, Pak. Abai, Pak. Nah, kemudian perlakuannya bagaimana? Ya sama dong, perlakukan kayak preman di Bekasi. Ya udah, polisinya bertindak. Kan preman Bekasi juga ditangkap kan? Ditahan kan? Preman ditahan. Masa kepala desa kan sudah tahu ada instruksi. Kan dia melakukan sebuah perbuatan, meminta untuk digratifikasi. Ya, melanggar hukum. Jadi tidak cukup hanya pembinaan, harus ada tindakan tegas. Secara hierarki dari Pemprov juga kan ada juga semacam kayak bantuan keuangan untuk desa-desa, Pak. Ya itu. Cara gimana? Ya itu yang akan nanti kan lagi rumus kan, saya rumusan. Jadi itu yang akan, dan kita hanya akan menurunkan bantuan kepada desa yang desanya sudah bisa melakukan tertib pengelolaan keuangan, tertib pengelolaan pembangunan, termasuk desanya bisa ngurus sampah. Desanya yang masih kotor, nggak mau ngurus sampah, nggak mau ngurus sungai, aku nggak turunin bantuan. Wah, Ya, untuk yang Kapan belum dikirim tahu, bantuan nih? sebelumnya telah heboh. Kepala desa di Kabupaten Bogor meminta THR dengan jumlah jumbo 165 juta ke perusahaan-perusahaan 165 juta. yang berada di desa tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Saya ya? Kepala Desa Kelapa Nunggal atas nama Dendang Saripudin memohon maaf atas beredarnya surat edaran dari desa kami yang meminta dana untuk THR Ramadan yang beredar luas di media sosial. Maksud dari surat tersebut hanya bersifat himbauan, mohon kepada para pengusaha untuk mengabaikan surat yang sudah terlanjur beredar, dan saya akan menarik kembali surat himbauan tersebut. Saya mengaku salah dan memohon maaf kepada para pihak yang merasa kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh ini Dan permohonan seperti maafnya. yang tadi sudah kita lihat, Kang Deddy Tapi jumlahnya jumbo banget, 165 juta. Wah, langsung merespon dengan cepat kepala desa tersebut dan langsung meminta dengan cepat pula kepada Sekda Kabupaten Bogor untuk cepat menindak kepala desa tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajat Hormat Jatnika, Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor. Ingin menyikapi apa yang terjadi viral di media sosial terkait dengan adanya surat permintaan THR ya dari Kepala Desa Kelapa Nunggal, Kecamatan Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor. Kami tegaskan bahwa pertama, Bupati Bogor sudah membuat edaran ya pada tanggal 24 Maret terkait dengan larangan ya, kaitan dengan permintaan THR secara eksplisit di dalamnya bagi ASN atau perangkat desa dan yang memang melayani masyarakat untuk tidak melaksanakan permintaan ya THR tersebut. Yang kedua, tentunya dengan mencikapi apa yang terjadi, pemerintah Kabupaten Bogor akan melakukan langkah-langkah terhadap kepala desa tersebut. Oleh karena itu saya perintahkan kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Bogor untuk menangani permasalahan ini sehingga bisa diperoleh satu informasi yang lebih tegas dan langkah-langkah yang bisa meningkatkan kewibawaan
pemerintah Kabupaten Bogor berdepan. Sekarang itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa ya ketegasan dan respon cepat Kang Deddy Mulyadi. Dan ketegasan Kang Deddy ini bukan hanya ditunjukkan kepada kepala desa, namun Kang Deddy juga telah menindak tegas Wali Kota Depok yang telah melakukan pelanggaran. Wali Kota Depok, Pak, membolehkan ASN untuk membawa mobil dinas. Ya begini, kan dia Pak Wali Kota ini berargumentasi tidak semua ASN itu punya mobil dinas. Tetapi pemegang mobil dinas itu rata-rata pejabat eselon 3 dan eselon 2, karena eselon 4 nggak ada mobil dinas, kecuali kalau UPTD di kabupaten kota yang PU itu punya mobil dinas bak yang biasa ngangkut pasir, ya kan, tunjangannya cukup gitu loh. Kalau tunjangan ASN eselon 3 eselon 2 itu cukup, nggak mungkin nggak punya mobil. Kalau masih punya mobil, ngapain pakai mobil dinas? Sederhana logikanya. Tapi diatensi oleh KPK sendiri, Pak, untuk... Ya artinya kan itu salah tindakan itu, gitu loh. Itu salah. Nggak boleh mobil dinas itu untuk kepentingan dinas, titik. Tidak untuk kepentingan yang lain. Ada teguran, Pak? Ya? Teguran mungkin dari Pak Wagub. Tadi malam sudah saya tegur. Nanti nggak boleh ada pernyataan yang seperti itu lagi. Itu membuka ruang pada kebijakan-kebijakan yang lainnya. Nanti abai. Kan begini resikonya, gimana kalau mobilnya di jalannya mengalami problem, kan menjadi resiko itu negara loh keuangannya, harus dipertanggungjawabkan. Jadi sekali lagi saya tegaskan, kalau ada argumentasi tidak semua ASN punya mobil dinas, yang punya mobil dinas itu adalah pejabat eselon 3 dan 2. Dan semua eselon 3 dan 2 itu kalau tidak punya mobil berarti ngelola uangnya nggak bener. Artinya mengabaikan si gubernur, Pak? Iya dong, abai. Iya dong. Dan berikut adalah pernyataan keliru Wali Kota Depok yang sampai membuat Kang Deddy geram. Sebagai apresiasi atas pengabdian Geram. selama ini, sehingga kami izinkan. Yang kedua, kepada Pak pimpinan teman-teman yang memang Ini Wali Kota dipercaya Depok. pegang kendaraan dinas. Pertama, ya nggak semua mereka juga punya kendaraan dinas, kendaraan, sehingga diharapkan bisa membantu sebagai apresiasi atas pengabdian mereka selama ini, sehingga kami izinkan. Yang kedua, juga diharapkan akan bisa memudahkan mereka kembali ke Depok gitu ya, sehingga tidak terhambat masalah transportasi. Ya, itu yang kedua. Ya, yang ketiga, kami tetap meminta bertanggung jawab terhadap kendaraan dinasnya. Saat ini udah berapa, Pak, yang dipakai mobil dinas? Mungkin udah ada yang pakai? Nah, prinsipnya kita mereka bertanggung jawab terhadap mobil dinas masing-masing lah gitu. Jadi nggak ada yang khusus, nggak sampai detail siapa yang bawa pulang, siapa yang itu belum sampai ke situ sih, kita memang tidak seperti itu. Prinsipnya mau bawa pulang kampung atau tetap nggak dibawa kemana-mana, ya pertanggungjawaban terhadap mobil dinas melekat terhadap yang diamanahkan. Artinya kalau terjadi hal yang tidak diinginkan hilang, ya itu menjadi tanggung jawab mereka, sehingga harus mengembalikan kerugian negara kalau memang itu terjadi. Dan tindakan tegas dan cepat Kang Deddy ini juga sampai mendapatkan sorotan dari Wamendagri. Mobil dinas itu aset negara, fasilitas negara yang semestinya digunakan untuk hal-hal yang terkait dengan tugas dan pelayanan publik. Jadi kalau tidak terkait dengan tugas, pelayanan publik, apalagi kepentingan pribadi, ya seharusnya tidak digunakan. Apalagi ada risiko kerusakan yang mungkin akan berdampak pada kerugian negara gitu ya. Jadi kami meminta kepada seluruh kepala daerah untuk memperhatikan hal ini, menjaga hal ini. Ini sudah aturan yang tidak berubah gitu. Ya kita akan tegur. Ya. Sanksinya tentu disampaikan nanti oleh pembina kepegawaian masing-masing. Pak Gubernur nanti pasti akan memberikan sanksinya. Wah, luar biasa ya. Ya, jadi ini kabar terbaru untuk tanah air. Jadi dari antara isu-isu yang heboh juga di Indonesia yang melibatkan KDN pastinya, dan lagi-lagi menjadi sorotan pastinya Kang Deddy Mulyadi yang membuat satu gebrakan atau kejutan atau apa ya di Indonesia, pastinya telah bertindak tegas terhadap kepala desa yang kan kabarnya udah minta THR itu sebesar jumlah 165 juta, kayak jumbo banget jumlahnya ke atas perusahaan-perusahaan yang berada di desa tersebut. Dan pastinya itu sesuatu yang
melanggar peraturan, yang itu yang Kang Deddy merespon dengan cepat bahwa itu adalah tidak boleh dilakukan, ini sesuatu yang salah di sisi undang-undang gitu, dan harus diambil tindakan terhadap ketua kepala desa yang di Bogor itu, dan itu adalah sesuatu yang ketegasan ataupun kita panggil tindakan pantas yang diambil, merespon dengan cepat atas setiap situasi yang berlaku. Itu adalah sesuatu yang paling dekat dengan Kang Deddy Mulyadi. Dia pasti merespon dengan pantas, kalau salah itu salah gitu kan, kalau nggak boleh itu nggak boleh gitu, diperuntukkan dalam undang-undang, harus diikuti oleh setiap kepimpinan dari yang atas sampai ke bawah gitu. Dan ketegasan ini bukan hanya ditujukan kepada kepala desa tadi, tapi juga kepada yang wali kota Depok tadi yang menggunakan melakukan pelanggaran, menggunakan kendaraan aset kerajaan, mobil dinas yang diberikan kepada ASN untuk pulang untuk keperluan pribadi. Itu sesuatu yang salah juga dan terus direspon pantas oleh Kang Deddy. Itu satu sifat Kang Deddy yang mungkin sekarang ini bisa dianggap merespon dengan pantas setiap kesilapan, bagi membetulkan kesilapan itu supaya tidak merugikan negara, supaya tidak merugikan ataupun tidak memberikan manfaat kepada masyarakat atau rakyat. Itu harus dikekang gitu. Itu sesuatu yang luar biasa. Demi rakyat, Kang Deddy sanggup untuk tidak memandang bulu atau apa aja kan, dia harus disikat habis gitu. Itu satu sifat yang suka sekali dengan Kang Deddy, dan pastinya mendapat sorotan luar biasa daripada seluruh Indonesia pastinya. Menurut kalian kayak gimana yang kalian rasakan tentang Kang Deddy, atau melihat kepada banyak sekali case-case ataupun perkara-perkara yang menjadi sorotan dan direspon pantas oleh Kang Deddy? Titip komen kalian di bawah apa perasaan kalian, oke? Supaya As juga bisa tahu kalau kalian itu merasakan apa sama Kang Deddy, oke kan? Sampai ketemu lagi di lain video, insyaallah. Nggak sabar untuk As baca komen-komen kalian. Jumpa lagi di lain video. Assalamualaikum, jaga diri, dadah.